Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala keburukan. Berikut kisah azab tentang manusia pelaku pembalakan hutan liar. Keserakahan yang membuka pintu petaka. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Darman, seorang penebang kayu yang serakah. Awalnya, ia hanya menebang pohon sesuai kebutuhan. Namun, ketika melihat betapa cepat uang mengalir melalui penjualan kayu ilegal, hati Darman mulai gelap. Ia merekrut beberapa orang untuk membantunya membabat hutan tanpa izin. Setiap hari suara gergaji bergaung memecah keheningan hutan yang dulu tentram. Warga desa sebenarnya sudah berulang kali memperingatkan bahwa hutan itu bukan sekedar pepohonan, melainkan penopang hidup mereka, sumber air, tempat satwa, dan pelindung dari bencana alam. Namun Darman menertawakan semua itu. Baginya, selama uang terus mengalir, alam bisa menunggu. Ia merasa dirinya tak tersentuh hukum dan tak peduli pada akibat yang mungkin terjadi. Pohon demi pohon tumbang, tanah menjadi gersang, dan suara hewan liar yang kehilangan rumah mulai terdengar di sekitar desa. Namun Darman tetap buta oleh keserakahan. Ia tak sadar bahwa langkahnya yang semakin jauh itu sedang membuka pintu besar bagi bencana yang tak hanya mengancamnya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Azab itu perlahan mulai mendekat. Pertanda alam yang terabaikan. Beberapa minggu setelah pembalakan besar-besaran dimulai, hutan mulai merespons. Angin terasa lebih panas dari biasanya, sungai yang dulu jernih berubah keruh, dan hewan-hewan turun ke desa mencari tempat aman. Warga memperingatkan Darman bahwa alam sedang memberikan tanda peringatan. Namun ia dan kelompoknya tetap menertawakan hal itu, menganggap semuanya hanya kebetulan. Suatu malam, seorang tetua desa bernama Pak Rinto mendatangi rumah Darman. Dengan suara berat ia berkata, "Hutan itu punya penjaga, Man. Jika kau merusaknya tanpa batas, maka ia akan mengambil kembali keseimbangannya dengan caranya sendiri." Namun Darman menganggap kata-kata itu sebagai dongeng orang tua. Ia mengusir Pak Rinto dengan kasar. Tak berhenti sampai di situ, beberapa pekerjanya mulai mengalami kejadian ganjil. Ada yang mendengar suara tangisan saat menebang pohon, ada yang melihat bayangan hitam melintas di antara batang-batang besar. Namun rasa takut campur serakah membuat mereka tetap bekerja. Pertanda demi pertanda terus muncul, semakin jelas dan mengerikan. Namun karena kesombongan dan keyakinan bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya, Darman tetap tak peduli. Ia tak sadar bahwa ia sedang berjalan di jalur yang akan menuntun pada kehancuran tak terelakkan. Ketamakan yang mengundang masalah baru. Permintaan kayu semakin tinggi dan Darman semakin bernafsu. Ia memperluas wilayah pembalakannya ke area yang lebih dalam, termasuk bagian hutan yang dianggap keramat oleh warga. Di tempat itu, pohon-pohon raksasa telah berdiri selama ratusan tahun. Namun bagi Darman, nilai kayu yang besar lebih penting daripada kepercayaan masyarakat. Ketika gergaji mesin mulai menembus batang-batang raksasa itu, udara mendadak berubah dingin. Pekerjanya merasa seperti sedang diawasi. Ada yang ingin berhenti, tetapi Darman memaksa mereka melanjutkan. "Tak ada hantu di dunia ini yang bisa menghalangi rezeki," katanya dengan sombong. Keesokan harinya, badai besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya mengguyur wilayah itu. Angin kencang merobohkan pohon-pohon yang tersisa, menyebabkan tanah longsor kecil di beberapa titik. Desa mulai terendam air dari sungai yang meluap akibat rusaknya akar-akar penahan tanah. Meski semua orang panik, Darman tetap merasa dirinya tidak bersalah. Ia menyalahkan cuaca dan musim, bukan tindakannya. Ironisnya, semakin ia menyangkal, semakin besar petaka yang menunggu di hadapannya. Ketamakan sudah membuka keran kehancuran dan tak ada lagi jalan untuk mundur. Mimpi buruk yang menjadi nyata. Pada malam ketiga setelah badai besar itu, Darman mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Ia melihat dirinya berada di tengah hutan gundul, dikejar oleh makhluk gelap yang menyerupai bayangan pohon-pohon yang ia tebang. Dalam mimpi itu, tanah retak, akar-akar mencengkram kakinya, dan suara-suara menjerit meminta keadilan. Semakin lama, mimpi itu terasa seperti nyata. Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat, nafas terengah-engah, dan bekas luka goresan di lengannya. Istrinya ketakutan melihat perilaku Darman yang berubah.
Namun Darman tetap menyangkal bahwa itu ada hubungannya dengan apa yang ia lakukan pada hutan. Sementara itu, para pekerjanya mulai mengundurkan diri satu persatu. Ada yang mengaku melihat sosok tinggi besar berdiri di antara batang pohon yang telah tumbang. Ada azab alam yang mulai turun. Puncak bencana terjadi ketika Darman kembali ke hutan untuk mengawasi wilayah pembalakan baru. Saat itu, langit tampak gelap meski hari masih pagi. Awan hitam menggantung rendah seolah menekan bumi. Darman merasakan firasat buruk, tetapi ia menepisnya. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang membuat ranting-ranting berterbangan. Hutan yang sudah rusak itu tak lagi mampu menahan amukan alam. Tanah mulai bergetar. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh menyeramkan. Tanah longsor besar bergerak cepat ke arah mereka. Para pekerja berteriak histeris, berlarian mencari perlindungan. Namun pepohonan yang biasanya menjadi tempat bernaung telah hilang. Tak ada lagi penahan, tak ada lagi pelindung. Bencana itu seperti jawaban langsung dari langit atas keserakahan manusia. Darman berusaha kabur, tetapi tanah di bawah kakinya ambruk. Ia jatuh ke bawah, terperosok ke dalam lumpur dan bebatuan. Tubuhnya dihantam batang-batang pohon yang dulu ia tebang tanpa belas kasihan. Ia berteriak meminta tolong, namun suara itu tenggelam dalam suara gemuruh bumi yang marah. Inilah azab awal yang menimpa dirinya. Azab dari alam yang selama ini dijarah tanpa rasa hormat. Terjebak dalam kegelapan alam. Beberapa jam setelah longsor mereda, Darman tersadar dalam keadaan terjebak di bawah reruntuhan. Cahaya tak tampak, hanya kegelapan pekat menyelimuti. Napasnya berat, sementara tubuhnya terjepit antara tanah dan potongan batang kayu. Ia mencoba memanggil tetapi tidak ada jawaban. Para pekerjanya sudah lari menyelamatkan diri dan tidak ada yang tahu posisinya. Suara air dari sungai yang kini meluap mendekat perlahan, membuatnya semakin panik. Dalam kesunyian itu, ia mendengar suara-suara aneh. Gemerisik daun yang tidak ada, bisikan seperti angin namun terasa dekat, dan jeritan lirih yang mirip hewan terluka. Darman mulai menyadari bahwa ia sedang membayar kejahatannya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu seperti akar melilit pergelangan kakinya. Ia berjerit ketakutan, berusaha melepaskan diri, namun semakin ia bergerak, semakin kuat cengkraman itu. Dalam kegelap, ia menangis dan memohon ampun, namun terlambat. Alam telah memberikan ruang bagi dirinya selama bertahun-tahun, dan ia memilih merusaknya demi kepentingan pribadi. Kini, alam menutup semua pintu keselamatan. Di tengah penderitaan itu, Darman hanya bisa menunggu, entah keselamatan atau kehancuran total. Namun bagi alam, keadilan tetap harus ditegakkan. Penghakiman terakhir sang perusak hutan. Air yang meluap dari sungai akhirnya mencapai tempat Darman terperangkap. Lumpur perlahan naik menutupi tubuhnya yang lemah. Ia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam gemuruh air. Akar-akar yang melilitnya terasa semakin kuat, seolah-olah hutan sedang menahannya agar tidak melarikan diri. Dalam kondisi hampir tenggelam, Darman kembali melihat bayangan hitam, seperti dalam mimpinya. Sosok itu berdiri tanpa bentuk jelas, namun di sekitarnya terdengar suara ratusan pohon tumbang. Bayangan itu seolah mendekat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ini balasan untuk setiap pohon yang kau tebang tanpa izin, bisik suara itu dalam kepalanya. Darman menjerit meminta ampun. Ia menyesal, namun penyesalan itu tak mengubah apapun. Alam tak mengenal keserakahan, tapi ia tahu cara mengembalikan keseimbangan. Detik demi detik, lumpur semakin naik hingga mencapai dada, leher, lalu dagunya. Darman hanya bisa memejamkan mata sambil menangis ketakutan. Sementara itu, hutan yang rusak perlahan menelan tubuhnya. Ketamakan yang ia pelihara selama ini akhirnya menjadi liang lahatnya. Azab itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga sebagai peringatan bagi siapapun yang berani merusak alam. Pelajaran untuk manusia lain. Keesokan harinya, warga desa menemukan sisa-sisa longsor besar yang merusak sebagian hutan. Beberapa pekerja yang selamat melaporkan bahwa Darman hilang tertelan bencana. Mereka hanya menemukan topinya yang mengambang di genangan lumpur.
Tetua desa, Pak Rinto, menatap area hutan yang rusak dengan sedih. Alam sudah memberi kita banyak tanda. Bila manusia serakah, alam akan mengambil kembali apa yang telah dirusak. Warga desa hanya bisa mengangguk, merasakan getaran ketakutan bercampur pilu. Setelah kejadian itu, desa mengeluarkan aturan ketat mengenai pelestarian hutan. Mereka menanam kembali pohon-pohon baru, membersihkan sungai, dan memastikan tak ada lagi yang berani melakukan pembalakan liar. Nama Darman menjadi legenda kelam, kisah tentang manusia yang menantang alam dan menerima azab yang setimpal. Suatu malam, beberapa warga mengaku mendengar suara gergaji di jauhan, meski tak ada orang bekerja di hutan. Mereka percaya itu adalah pertanda bahwa roh hutan masih mengawasi. Kisah ini akhirnya menjadi pelajaran penting. Alam bukan musuh, melainkan sahabat yang harus dijaga. Karena ketika manusia merusaknya, alam akan kembali menuntut keadilan dengan caranya sendiri.